Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah online pagi ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk bersama-sama kita bersekutu dan menyembah Tuhan. Untuk mengawalinya kita akan menyanyi satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur jikalau pagi ini kami bersama-sama boleh menikmati hari yang baru. Terlebih kami sejenak duduk di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan juga merenungkan bagian dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, karena kami tahu Engkau yang sanggup dan mampu mengatasi setiap kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan perjalanan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan hikmat kepada kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu semuanya boleh menyiapkan diri untuk bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Jika ada gangguan dari kuasa iblis, setan, roh jahat, kuasa pengganggu, semuanya kami hancurkan di dalam nama Yesus. Begitu kami mengawali ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena
karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semuanya, sehingga kita boleh bersama-sama bersekutu pada kesempatan ini. Renungan kita ambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan, kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Untuk renungan kita pada kesempatan pagi ini dibentuk menjadi bejana yang berharga. Kita sadari bahwa kita diciptakan dari asal kita dari debu tanah, dan dari situ Tuhan membentuk kita, debu tanah yang biasa bahkan cenderung tidak berharga, dan Tuhan membentuk menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dalam hal ini Rasul Paulus menyaksikan bagaimana harta yang dimilikinya, dan itu berada di dalam bejana tanah liat. Sekali lagi, bejana tanah liat. Jadi, jikalau kita merenungkan apalah arti tanah liat yang sangat tidak berarti, dalam arti tanpa tangan-tangan yang membentuk, tangan-tangan yang mengerjakan, ya hanya seonggok tanah. Namun disinilah Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kuasa kemuliaannya dinyatakan di dalam bejana tanah liat itu. Oleh karena itu, bagaimana kita boleh menjadi bejana yang berharga ini? Yang pertama, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tak ada satu keuntungan atau arti di hadapan Tuhan jika kita meninggikan diri atau menyombongkan diri. Bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang indah jika kita meninggikan diri di hadapan Sang Pencipta, Sang Penjunan itu. Dan sesungguhnya kita sadar bahwa kita tidak punya modal atau kemampuan untuk meninggikan diri, karena kita hanya tanah liat. Dan karena itu, biarlah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa itu, supaya Tuhan meninggikan kita, supaya Tuhan membentuk kita. Jadi yang pertama, rendahkanlah dirimu. Dan yang kedua, relakan kita dibentuk menjadi bejana bagi Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Gambarkan tukang periuk dan pembuat bejana atau bejana yang dibentuk. Jika bejana itu rusak, maka tukang periuk itu akan membentuk kembali. Di dalam hal ini, relakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan.
Seringkali kita menjumpai orang-orang di sekitar kita yang dianggap sudah rusak, baik dengan kejahatannya, dengan kelakuannya, bahkan perangainya, yang menurut manusia itu sudah tidak mungkin diperbaiki. Namun di tangan Tuhan, bejana yang rusak itu dibentuk kembali. Oleh karena itu, relakanlah hidup kita untuk dibentuk Tuhan menjadi bejana-bejana yang baru, bejana-bejana yang diinginkan Tuhan, bejana-bejana yang memang diharapkan oleh Tuhan, menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Jadi relakan hati kita untuk dibentuk. Seringkali kita berpikir, mengapa terjadi seperti ini? Dengan kesukaran, dengan masalah, bahkan benturan-benturan yang terjadi, yang membuat kita seperti berhenti untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Di situ Tuhan sedang membentuk kita. Dan relakan kita berada atau di dalam kondisi itu. Karena kita tidak akan diam di situ. Tuhan akan melanjutkan pekerjaannya menjadi bejana-bejana yang indah. Jadi sekali lagi, Tuhan berkuasa membentuk bejana-bejana yang rusak itu. Tuhan mampu membentuk bejana-bejana yang rusak itu menjadi bejana-bejana yang baru. Hidup yang baru bagi Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-21. Yang mengatakan bahwa jauhkan dari yang jahat, karena Tuhan mau kita menjadi sesuatu yang mulia bagi Dia. Jadi kejahatan-kejahatan dalam pikiran, dalam perilaku, itu harus kita tinggalkan. Dan disinilah Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita semuanya. Tuhan membentuk kita menjadi bejana-bejana yang indah. Dengan kerendahan hati kita dan kerelaan hati kita, dan menjadi menyingkirkan segala kejahatan yang ada di dalam hidup ini. Oleh karena itu, biarlah kesempatan ini kita menyadari kita hanya bejana tanah liat. Dan kita tergantung di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Hidup kita yang rusak, Tuhan sanggup membetulkan, bahkan menjadi baru, memperbaiki, menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita, sehingga kita merasakan bagaimana kekayaan Allah, kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat sadar bahwa kami hanya bejana tanah liat yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Namun tangan-Mu yang perkasa itu, yang sanggup menopang, bahkan membentuk menjadi sesuatu yang baru. Dan saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk kami semuanya, untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Amin. Satu pujian bagi kita semuanya, indah pada waktunya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang pencobaan yang berat, yang selalu menekan, dan kita berseru, mengapa Tuhan ini terjadi? Namun jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Tuhan merancang begitu indah, seperti tanah liat yang dibentuk sesuai dengan keinginan dan kehendak-Nya. Dia yang tahu yang terbaik untuk setiap kita bagi kemuliaan-Nya. Sehingga Tuhan ingin supaya kita tetap maju dan terus rasakan dan menikmati akan karya Tuhan yang begitu indah. Mari kita berdoa. Tuhan, karya-Mu yang besar, pekerjaan-Mu yang begitu luar biasa, yang membentuk kami menjadi bejana-bejana yang baru, menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan di dalam diri kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melawat, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, campur tangan dalam setiap kesulitan tantangan mereka ada. Dan bila tekanan pencobaan yang terjadi menjadi alat pembentukan hidup mereka bagi bejana-bejana yang baru. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan imannya untuk tetap terus bersandar dan berharap kepada Tuhan di masa-masa yang sulit. Sekali lagi Tuhan berkati
rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, memberkati hidup mereka, dan kasih Tuhan nyata bagi mereka. Mengucap syukur atas semuanya ini, karena Tuhan, biarlah limpahkan berkat-Mu untuk kami semuanya, dan untuk bangsa dan negara kami, dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semua ini. Amin. Baik, kita akan mengakhiri dan kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri bapa ini. Tuhan, adakah syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kiranya berkat, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati.